Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana akhirnya kita bisa kembali berjumpa lagi di acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia umumnya atau masyarakat Indonesia dan khususnya mitra-mitra Armina Daily dimanapun berada. Bukan begitu, bukan ya? Nah, kita kembali lagi di acara yang sudah tunggu-tunggu, yang mana kita akan membahas tema-tema atau topik-topik yang sedang viral yang layak kita bahas saat ini. Dan juga saya juga tidak sendirian seperti biasa, yang mana acara ini selalu mengundang bintang tamu yang berkompeten di bidangnya, yang sesuai dengan tema yang kita bahas gitu ya. Nah, apalagi acaranya yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Daily TV. Nah, sekarang sudah episode yang kesekian kalinya ya. Sudah banyak sekali Daily TV tayang di layar laptop dan layar handphone Daily Fans dimanapun berada. Nah, gitu ya. Sekarang kali ini kita tayang lagi setelah minggu lalu kita break karena Idul Adha ya. Nggak usah nungguin ya, karena kan kita lagi sholat Id, lagi potong kambing segala macam, jadi nggak nungguin Daily TV kan ya, teman-teman semuanya dimanapun berada. Nah, sekarang kita ketemu lagi di Daily TV episode kesekian ya, dan saat ini kita akan membahas topik yang seru juga pastinya. Nah, sebelum saya mau memperkenalkan bintang tamunya, seperti biasa saya mau cek dulu nih. Coba saya cek semuanya dimanapun berada, para Daily Friends. Saya mau Oke, waalaikumsalam. Halo ke ibu-ibu dari ke bapak atau ibu dari Kediri ya. Salam hadir juga, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Nah, halo Ibu Wahyunarti dari Ngawi juga sudah stay tune bersama kita. Wah, Cikarang luar biasa ya. Dan tolong di tag teman-temannya yang lain mungkin yang belum join sama kita. Kalau boleh saya lihat di sini saat ini yang sudah join sudah lumayan banyak ya, sekitar 200-an. Oke, udah lumayan nambah ya. Nah, jadi teman-teman semua yang sekarang sudah hadir, coba ketik di kolom komentarnya, di tag teman-temannya yang lain. Yuk kita gabung, yuk kita sama-sama silaturahim, sama-sama ngobrol-ngobrol asik di sini. Dan saat ini kita akan membahas tema yang luar biasa, yang bikin penasaran mungkin teman-teman semua ya. Oke, dari Tasik juga udah hadir ya, dari mana lagi nih? Oke, Lubuk Linggau, wow jauh sekali ya. Oke, baik. Nah, di tag dong teman-temannya nih, sudah lumayan banyak. Dan seperti biasa, apakah suara saya sudah cukup jelas di device Bapak Ibu semua dimanapun berada? Ya, sinyal di sini juga sudah bagus, alhamdulillah. Tadi kita cek lancar, alhamdulillah juga. Walaupun agak mendung lagi di sini, tapi insya Allah sinyalnya juga tetap lancar ya. Nah, oke. Terus apakah video saya juga lancar? Nggak putus-putus kan ya? Oke, good. Oke. Baik. Nah, oke, Daily Friends dari Jepara, dari mana tadi, Lubuk Linggau, segala macam, Bekasi. Wah, ini paling jauh nih Bekasi ya. Luar biasa, Bekasi sudah gabung ya. Jokes lama masih dibahas. Oke. Oke, anyway. Seperti yang Bapak Ibu simak di flyer atau di sosmed ya, bahwa kali ini kita akan membahas ya topik yang sangat penting di masa-masa sekarang ini ya, di masa pandemik, di masa new normal, ibaratnya semua back to ground zero-nya ya. Nah, jadi semua ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengambil keputusan mungkin ya, untuk membuat suatu perubahan ya, dan lain sebagainya. Intinya saat yang sangat menentukan gitu ya. Jadi butuh banyak penyesuaian lah intinya gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang financial planning gitu. Jadi seperti judulnya Bapak Ibu sudah lihat ya, bagaimana mencapai keimpian keuangan ya di masa depan gitu. Jadi saya juga tidak akan membahas sendiri, seperti yang saya bahas di awal. Saya akan mengundang praktisi yang handal, yang berkompeten untuk membahas bersama gitu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol aja kali ya, ngobrol-ngobrol santai, tapi
penting gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau ada catatan atau ada buku catatan semua notes silahkan disiapkan, nanti dicatat baik-baik karena beliau ini seperti yang sudah dilihat juga, beliau ada certified dari Wealth Financial Advisor. Wow, luar biasa. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya sambut tamu istimewa kita kali ini. Itu dia, Bapak Adit. Silakan Bapak Adit, kita gabung. Oke, terima kasih Mas Eril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daily Friends. Terima kasih Mas Eril sudah diundang untuk ikut di acara Daily TV bersama Armina Daily. Iya, sama-sama Pak Adit. Terima kasih juga udah menyediakan waktunya ya, kita silaturahim bareng di sini sama teman-teman semua gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan acara kita kali ini berfaedah bagi banyak Daily Friends dimanapun berada. Jadi tanpa ragu lagi Daily Friends silakan aja di reshare video ini, karena kan kita juga live di Facebook ini. Jika linknya bermanfaat silakan di reshare lagi sebanyak-banyaknya. Semoga yang lain bisa mendapatkan manfaat lebih banyak lagi ya. Betul gitu Pak Adit. Oke, Pak Adit. Pak Adit ini adalah seorang certified wealth financial advisor, betul ya Pak Adit ya? Iya. Jadi sudah boleh cerita dikit nggak tentang pengalamannya Pak Adit gitu ya? Apa backgroundnya? Apa sih wealth financial advisor gitu kan? Mungkin ada yang nggak ngerti makanan apa itu, apa wujudnya seperti apa gitu ya? Nah, boleh ceritain dikit nggak Pak Adit? Oke, Mas Ariel dan Daily Friends. Jadi sebenarnya gini, cara background mungkin ya biasa aja lah, sama seperti yang lain, kita kuliah, kerja dan segala macam. Nah kebetulan saya memang sekarang aktif di Bank Syariah Mandiri. Nah sebelum di Bank Syariah Mandiri mungkin saya sudah bekerja di beberapa bank sebelumnya gitu, dan kebetulan memang bidangnya adalah wealth management. Nah kalau bicara dengan wealth management artinya kan adalah wealth artinya kekayaan, manajemen adalah bagaimana ngelolanya gitu. Jadi ilmu bagaimana mengelola kekayaan. Pada dasarnya yang dikelola memang bukan hanya terkait uang, tapi juga banyak hal lah intinya. Cuma memang biasanya relasinya terhadap uang gitu Mas Adil dan Daily Friends. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya Wealth Management Advisor, yaitu lebih kepada penasehat terkait perencanaan kekayaan nasabah lah kurang lebih gitu ya. Intinya produk-produk apa yang ada di pasar atau di perbankan ataupun di pasar modal gitu yang bisa kita rekomendasikan kepada nasabah dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan nasabah, dalam hal ini mungkin asetnya jadi bertambah, di satu sisi untuk meminimalisasi resiko gitu ya, meminimalisasi resiko akibat kesalahan nasabah atau Daily Friends dalam hal ini memilih suatu produk investasi. Mungkin seperti itu, Mas Ariel. Wah, luar biasa. Jadi menurut kesimpulan saya sepertinya lebih deep lagi ya daripada sekedar financial planner atau financial advisor itu ya. Karena udah masuk ke aset atau perencanaan kita mengelola kekayaan, bener gitu ya Mas Adit ya. Nah, jadi kira-kira Pak Adit nih, kita kan lagi masa-masa kayak gini kan mungkin masih ada yang ragu gitu ya, dalam artian ini sebenarnya saat yang tepat nggak sih buat kita berinvestasi misalnya, atau kita harus tunggu lagi wait and see atau kayak gimana, atau kita emang harus invest sekarang, atau kalau mau invest seperti apa gitu kali ya. Nah, boleh nggak dijelasin apa yang bisa kita dapat dari info-info tersebut dari Pak Adit? Kira-kira Pak Adit mau share info seperti apa sih Pak Adit? Boleh share? Nah ini menarik banget nih Mas Ariel, pertanyaannya atau sharingnya mengenai gimana sih caranya berinvestasi, atau kiranya tepat nggak sih berinvestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Kan kita alami sama-sama gitu ya, Daily Friends. Jadi sebelum saya masuk ke materinya, mungkin sedikit cerita deh mengenai kondisi ekonomi atau pandemi ini. Mungkin kita semuanya udah sama-sama tahu, kalau Bapak Ibu atau Daily Friends kemarin ngikutin, tanggal 5 Agustus itu ada rilis data dan ini penting banget datanya dari Badan Pusat Statistik gitu ya. Jadi ramai banget, mungkin lusa lalu kita baca bahwa Indonesia ternyata
PDB itu apa sih, Dit? Ya, PDB itu adalah produk domestik bruto gitu ya, atau bahasa simpelnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ternyata minus 5,32% kan gitu ya. 5,32%. Apakah itu yang terburuk? Enggak, ternyata masih banyak yang lebih buruk gitu ya. Tetangga kita Singapura gitu ya, atau Hong Kong dan segala macam itu banyak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah termasuk resesi gitu ya? Teman-teman tahu ya, resesi ekonomi gitu ya. Kalau sudah termasuk resesi, kalau boleh dibilang belum gitu, karena pengertian dari resesi kan adalah di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara dia harus minus growth, ya minus growth 2 kali dalam 2 kuartal kan gitu ya. 1 tahun kan ada kuartal. Nah, kebetulan kita baru 1 kali ini daily friends, artinya tinggal tunggu nanti yang di bulan September gitu ya, biasanya rilisnya 1 bulan setelahnya gitu ya, apakah minus growth atau tidak. Kalau memang minus growth berarti kita berada dalam resesi, suka atau nggak suka kan gitu ya, memang karena keadaannya memang seperti ini. Dan sekali lagi, Indonesia nggak sendiri, masih banyak negara lain juga mengalaminya. Nah, pertanyaannya, kembali ke pertanyaan tadi, terus tepat nggak sih instrumennya? Buat apa sebagai kita, sebagai individu gitu ya, apa yang harus kita siapin? Yang pertama itu pasti adalah dana darurat. Nah, itu penting banget tuh ya, daily friends, dana darurat itu harus ada. Berapa dana darurat yang ideal gitu ya? Dana darurat itu idealnya adalah 6 kali pengeluaran ya, bukan penghasilan ya, tapi pengeluaran. Iya, betul. Lalu kalau misal pengeluarannya 10 juta sebulan, berarti kan minimal harus punya 60 juta, kegedean dong 60 juta, mungkin uangnya bisa dipakai buat yang lain mungkin. Kalaupun 6 kali dirasa terbesar, minimal harus punya 3 kali pengeluaran nih daily friends. Jadi kalau itu belum punya, sebaiknya kita harus mulai merencanakan untuk punya itu dulu. Kenapa? Karena kondisi yang serba tidak pasti seperti ini gitu ya, banyak mungkin saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini dalam bidang pekerjaannya sekarang mungkin lagi susah gitu ya, ada terkena dampak pemutusan hubungan kerja, atau mungkin yang usaha juga sekarang usahanya mungkin lagi seret gitu ya, karena memang tidak ada daya beli yang baik dari masyarakat gitu kan. Jadi penting banget daily friends untuk punya yang namanya dana darurat. Nah, pertanyaannya sekarang, ya udah Mas Adit, dana darurat oke, penting. Terus investasinya kemana? Nah, yang namanya dana darurat itu berarti adalah dana yang harus kita punya saat kita butuhin kapanpun. Artinya, saya butuh uangnya sekarang, ya sekarang harus ada kan gitu. Jadi kalau pertanyaan investasinya harus kemana? Berarti harus investasi ke instrumen yang aman dan liquid. Liquid artinya apa? Bisa dicairkan kapan saja. Artinya saya butuh sekarang, minimal besok harus ada dananya gitu. Karena harus saya pakai kan sekarang juga gitu ya, Bapak, Ibu, dan daily friends sekalian. Jadi mungkin kalau ditanya tepatnya kemana nih buat berinvestasi sekarang, saran saya di tengah ketidakpastian, masuk ke pasar modal juga nggak pasti gitu ya, mau buka usaha juga belum tentu pembelinya ada gitu ya, lalu mau masuk ke emas, harganya sekarang juga udah mahal banget gitu kan. Jadi memang Bapak Ibu coba pikirkan instrumen-instrumen yang memang liquid namun juga secara resiko rendah aja. Mungkin gitu sih Mas Eril. Oke, berarti core bisnisnya atau instrumennya harus lebih selektif kayak gitu ya. Nah, supaya untuk meminimalisir resiko tadi yang seperti Pak Adit bilang gitu kan, ada nggak info tambahan kira-kira apa sih opsinya mungkin, atau ada info apa sih yang harus kita lebih deep lagi, lebih dalam lagi harus kita ketahui dalam kita menyeleksi instrumen-instrumen tersebut, Pak Adit? Oke, jadi ini pertanyaannya lebih kepada jenis produknya ya, daily friends dan Mas Eril. Jadi kalau ditanya, saya boleh coba share screen juga ya Mas Eril ya? Oh, silakan. Baik. Di layar? Ya. On progress. Kelihatan ya? Nah, ini dia. Investasi ya. Oke, jadi daily friends kalian juga Mas Eril, hari ini sebenarnya saya mau coba sharing lah sedikit gitu. Tadi Mas Eril bilang
yang ringan-ringan aja deh Mas Adit gitu ya, nggak usah yang berat-berat gitu ya, hari gini gitu ngomongin berat-berat pusing gitu kan. Jadi kita coba sharing mungkin yang ringan-ringan aja terkait gimana sih caranya berinvestasi kan gitu. Jadi nanti mungkin nggak semua slide juga nanti saya akan bahas, karena mungkin slide-nya juga kan banyak banget, jadi lebih kepada kita mungkin sharing session atau tanya jawab nanti bareng-bareng Mas Ariel. Cuma penting buat kasih tahu ke Daily Friends sebenarnya berinvestasi itu apa sih, terus kenapa sih kita harus berinvestasi? Nah, yang terakhir adalah kemana kita harus berinvestasi. Nah, ngejawab pertanyaan Mas Ariel tadi gitu ya. Nah, pertama Bapak Daily Friends sekalian, bahwa kalau kita ngomong investasi, mungkin banyak deh yang tahu investasi, ya gue tahu investasi kan gitu, saya tahu investasi gitu kan. Tapi apakah udah dilakuin kan? Pasti banyak yang bilang, belum mas gitu ya, nunggu nanti deh. Seperti misal katakan gini, orang baru mulai kerja itu mungkin usia 23-24 tahun nih, 23-24 tahun mulai kerja, diajak investasi nanti dulu deh Dit, kan baru kerja, mau dipakai dulu lah uangnya buat terima gaji pertama, kedua, ketiga, buat coba senang-senang. Umur 23-24 lewat gitu ya. Umur masuk ke umur 25-26, ayo investasi yuk gitu ya. Nanti dulu deh Dit, kenapa? Ternyata diajak nikah nih sama calon gitu kan. Orang tua udah minta aja nih buat nikah gitu kan, 25-26 lewat. Masuk 29 katakan gitu ya, 28-29 diajak investasi. Nanti dulu deh Dit, kenapa? Ternyata istri lagi hamil gitu ya. Mikirin biaya persalinan dulu dan segala macam. 28-29 lewat kayak gitu. Terus masuk lagi ke 31-32 katakan gitu ya, 31-32 ajak lagi investasi. Nanti dulu deh nih kayaknya nggak enak nih tinggal di rumah mertua mulu kan gitu ya. Nggak enak nih tinggal di rumah mertua mulu. Pengen deh punya rumah, pengen deh beli rumah, pengen deh coba nyicil rumah, investasi gagal lagi gitu ya. Sampai pada akhirnya nanti kita udah nggak di usia produktif, pada akhirnya kita pensiun, investasinya gimana? Lupa gitu ya Daily Friends sekalian. Jadi penting banget Daily Friends. Sebenarnya kita paham investasi, cuma kita nggak terlalu paham aja. Kenapa sih sebenarnya kenapa harus investasi kan gitu ya? Nah, penting untuk saya memberikan sharing lah. Kenapa sih sebenarnya kok penting gitu ya berinvestasi itu penting gitu ya? Jadi gini Daily Friends, ada istilah gini, penghasilanmu dikurangi gaya hidupmu sama dengan masa depan. Percaya nggak percaya ternyata benar gitu ya. Bukan penghasilan dikurangin biaya hidup sama dengan masa depan. Kenapa? Karena hari ini gitu ya, kaum milenial gitu ya, kayak saya, Mas Ariel dan teman-teman gitu yang lain, itu gaji atau penghasilannya lebih besar habis bukan karena biaya hidup kita, tapi karena gaya hidup kita gitu ya. Jadi misal katakan apa sih gaya hidup? Ya itulah bisa katakan sekarang lagi musim apa? Sepeda gitu ya. Main sepeda, kalau sepedanya mereknya nggak Brom gitu ya, nggak mau main kan gitu ya, maksudnya kalau sepedanya mereknya lain nggak mau gitu, seolah-olah kayak nggak diterima gitu ya, seolah-olah kayak nggak diterima sama komunitasnya gitu kan. Jadi padahal kan nggak gitu, tujuan kita bersepeda kan ya untuk olahraga, kan nggak perlu mereknya B, nggak perlu mereknya D, nggak perlu mereknya C gitu kan. Yang pentingnya ada sepedanya buat olahraga kan gitu. Jadi kemudian gitu rupanya juga bisa sepeda juga ya. Nah benar gitu ya Mas Ariel, mereknya W gitu ya. Kedua apa nih, biasanya handphone nih Daily Friends gitu ya. Handphone itu kan kebutuhan ya, benar kebutuhan, tapi kan ya nggak harus ganti juga tiap 3 bulan kan gitu ya. Nggak perlu yang kameranya di belakang ada 3, nggak perlu kameranya di belakang ada 4 gitu ya. Kadang-kadang kan lucu nih Mas Ariel, jadi banyak millennials gitu ya gonta-ganti handphone tiap 3 bulanan gitu. Kalau ditanya kenapa sih kok gonta-ganti handphone dulu, emang handphonenya kemarin udah nggak update banget gitu ya, emang software-nya udah jelek banget kan gitu. Enggak, kalau sebenarnya cuma buat kalau di jalan, kalau kita jalan ke mall gitu ya, kita tenteng-tenteng aja di tangan. Karena kan ketahuan gitu kan, handphonenya baru, handphonenya mahal. Jadi kamera nih teman-teman ya, Daily Friends, kamera ini sebenarnya tujuannya tuh bukan buat foto aja loh, itu buat identitas sebenarnya. Identitas sosial. Identitas benar. Jadi saat kita jalan ke mall gitu, kita tenteng handphonenya, kamera di belakang ada 3 gitu ya. Nah,
wah ketahuan nih anak orang kaya kan, kurang lebih gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka terbengkalai atau suka lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting dibanding cuma gaya hidup aja. Makanya jargon bahwa penghasilan dikurang gaya hidup sama dengan masa depan itu penting banget, dan menurut saya itu benar banget lah kurang lebih gitu ya. Padahal buat berinvestasi nggak butuh mahal, nanti kita bahas ya. Investasi itu nggak butuh mahal, butuhnya cuma konsisten sama niat kan gitu. Jadi kita coba lanjut dulu. Nah ini pertanyaan ini penting nih. Biasanya saya selalu tanya ini ke apa namanya, ke nasabah kalau saya lagi presentasi atau ke audiens lah gitu ya. Kalau punya uang, atau katakan punya gaji lah gitu ya, punya penghasilan, yang dipikirin belanja dulu atau nabung dulu kan gitu kan. Pertanyaannya gitu. Kebanyakan kalau ditanya jawabannya belanja dulu lah mas, nanti kalau ketemu sisa baru saya tabungin, kalau ketemu sisa baru saya investasiin. Terus kalau nggak sisa ya berarti nggak investasi mas kan gitu. Berarti kalau nggak investasi ya gimana dong gitu kan ya. Jadi on off gitu kan. Tapi biasanya kalau kita punya mindset uang yang masuk itu atau penghasilan yang masuk itu kita pakai dulu buat kita belanja, biasanya nih Mas Ariel dan Daily Friends itu nggak ada sisanya gitu ya. Tadi tujuannya buat niatnya mau investasi, baru tanggal 15 uangnya udah habis dipakai buat nonton lah di bioskop gitu ya, nongkrong lah dan teman-teman gitu ya. Nah dia betul buat tadi gaya hidup tadi tuh Mas Ariel. Jadi gimana caranya Mas Adit supaya kita bisa konsisten, kita bisa fokus kepada tujuan kita. Nah caranya adalah setiap terima uang kita harus potong dulu di depan. Kita potong dulu di depan buat kita investasikan. Besarannya seberapa nih dia? Terserah. Besarannya tergantung dengan tujuannya. Tergantung dengan tujuannya dan tergantung dari kemampuannya. Kan gitu ya, Daily Friends. Jadi penting banget untuk kita potong dulu di depan, nanti sisanya baru kita pakai. Jadi saat kita berinvestasi, kita investasinya konsisten. Kita investasinya fokus pada tujuan kita. Gitu ya. Jadi kalau ditanya emang tujuannya contohnya apa sih, terus berapa persen sih sebenarnya dari penghasilan harus kita sisihin buat kita investasi, kan pertanyaannya berlanjutnya gitu ya. Contoh bisa tujuannya gini, mau punya rumah dalam waktu 5 tahun lagi, tinggal lihat, katakan bukan rumah ya, katakan rumah kemahalan gitu, kayak DP rumah gitu ya. Mau DP rumah 5 tahun lagi. Berapa target DP-nya? Katakan 100 juta, 120 juta. Oke. 120 juta 5 tahun lagi, berarti kita harus pikir setiap bulan gitu ya, selama 60 bulan, which is 60 bulan 5 tahun lagi ya, Daily Friends. Selama 60 bulan berapa yang harus saya sisihin sekarang? Tujuannya supaya 5 tahun lagi nanti saya dapat uang 120 juta. Nah, itu harus konsisten, nggak bisa on off. Katakan saat ini nabung 1 juta, bulan depan cuma 200.000, bulan depannya lagi 200.000, ya nggak akan sampai di 5 tahun 120 juta gitu ya. Karena perencanaan itu harus konsisten gitu ya, Daily Friends ya. Jadi penting banget Daily Friends harus tahu dan harus sadar bahwa yang namanya perencanaan keuangan itu harus fokus, harus konsisten. Dan setiap ada penghasilan, jangan mikirin, aduh nanti gue dapat uang, besok dapat bonus, mau beli gadget apa ya, mau traktir pacar kemana gitu ya, mau beli apa ya gitu ya. Tapi lebih yang bagus adalah dapat uang, sebagian kita sisihin dulu buat kita berinvestasi gitu ya. Jadi dananya, sisanya kita pakai. Sebagian lagi sudah kita taruh di instrumen investasi untuk tujuan masa depan kita. Nah, ini sedikit contoh nih Mas Ariel dan Daily Friends mengenai sebenarnya investasi itu mahal nggak sih? Enggak. Investasi itu nggak mahal. Bahkan kita bisa sisihin dari gaya hidup kita tadi, gitu ya. Contoh, beralih dari bikin sarapan ke sarapan sendiri, oke lah gitu ya. Oke, kalau itu sarapan mungkin ada yang suka sarapan di rumah gitu, iya benar. Ada yang senang sarapan di jalan mungkin gitu ya. Tapi kalau yang kopi harusnya valid. Kan sekarang nih
Kalau sekarang ini kan kita dihadapkan dengan kopi-kopi kekinian gitu ya. Iya, betul. Di GoFood, pesan di GoFood, kopi jadi gitu ya. Ada yang depannya K gitu ya, depannya lain lah kurang lebih gitu lah ya. Tapi intinya memori kopi gitu maksudnya ya. Nah, intinya adalah saat ini kalau nongkrong nggak ngopi tuh nggak asik kan kurang lebih gitu ya. Padahal sekali beli kopi kurang lebih 30.000. Anggaplah 30.000 itu kita keluarin tiap hari nih Daily Friends. Yang tadinya kopi 30.000 kita beli, kita sisihin buat kita investasi. Gitu ya. Investasinya kemana tuh? Cuma ke instrumen yang bisa kasih bagi hasil kurang lebih cuma 6% gitu ya. 6% itu kecil aja gitu ya. Nah, 30.000 itu kalau dalam waktu 20 tahun kita taruh uang 30.000 itu kita sisihin tiap hari, kita taruh di bawah bantal, di bawah kasur selama 20 tahun itu jadi 219 juta daily friend. Itu ya, modalnya kopi bisa dapat 219 juta. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau uangnya tadi kita investasikan ke instrumen yang bisa kasih bagi hasil kurang lebih 6%. Uang yang tadi 30.000 tadi kita sisihkan setiap hari, ya, kalau kita taruh di bawah bantal jadi 219 juta, kalau kita investasikan jadinya 415 juta. Nah, gak sulit kan, padahal kita cuma ngerubah mindset yang tadinya kita beli kopi kekinian, dirubah jadi kopi sasetan aja. Kalau tujuannya cuma buat seger-segerin mata sih, kopi sasetan harusnya lebih jos lah gitu ya Mas Eril ya. Iya benar, lebih seger malah. Lebih seger gitu ya. Jadi gitu Daily Friend dan Mas Eril, ini adalah sebagai contoh aja gimana caranya kita nyisihin uang dari gaya hidup kita yang memang sehari-hari sebenarnya uang kita habis buat membiayai gaya hidup kita. Nah, ini ada salah satu slide yang menarik ini Daily Friends bahwa kenapa sih tadi ada apa, kenapa dan kemana gitu ya? Kenapa sih kita harus berinvestasi sih, Dit? Kenapa sih harus berinvestasi? Ya udahlah, terima gaji bulanan masuk, gua habisin, besok kan gua gajian lagi kan gitu ya, Mas Eril. Jadi kenapa harus mikirin investasi? Penting banget nih, Daily Friends buat teman-teman mikirin investasi. Kenapa? Karena usia produktif kita, nih saya contohnya gitu ya, saya umur 30 sekian tahun lah gitu ya. Usia produktif saya, ya saat saya bekerja. Nanti kalau saya nggak bekerja, kan saya nggak produktif. Nanti umur 56 tahun, umur 55 tahun buat pekerja kayak saya ya, atau PNS katakan 58 tahun kan udah nggak kerja. Pertanyaannya, setelah nanti umur 55 tahun, 56 tahun, apakah kita nggak perlu biaya buat hidup? Apakah kita terus nggak hidup lagi kan gitu ya? Pertanyaannya kan itu. Jadi penting untuk kita bisa mikirin hidup kita nanti saat kita pensiun. Nah, kita sisihin uang kita saat kita produktif sekarang. Ini contoh di slide ini, Mas Eril dan Daily Friends. Katakan saya umurnya nanti sampai dengan 70 tahun. Katakan gitu ya, sampai dengan 70 tahun. Nah, saya pensiunnya nanti di umur 55 tahun. Itu kan semuanya sama gitu ya. Yang nggak bisa saya hindari adalah saya pensiun umur 55 tahun kalau saya masih kerja di Mandiri Syariah. Umur 70 tahunnya ya Allah alam saya nggak tahu gitu ya. Kalau Allah kasih umur panjang mungkin lebih dari ini, kalau enggak ya mungkin lebih pendek dari ini. Katakan adalah umur saya 70 tahun. Artinya apa? Artinya dari umur 55 tahun sampai nanti saya meninggal umur 70 tahun, saya hidup 15 tahun tanpa penghasilan. Sepakat nggak? Sepakat dong, ya kan? Sepakat dong. Umur 55 tahun saya udah pensiun, sampai dengan umur 70 tahun, udah 15 tahun saya nggak punya penghasilan. Katakan 15 pengeluaran jalan terus ya. Pengeluaran jalan terus gitu ya, saya harus bayar listrik, gitu ya. Kalau anaknya masih sekolah harus bayar anak sekolah, kan gitu ya, Daily Friends. Kalau 15 tahun itu saya konversi jadi bulan, ada 180 bulan. Artinya ada 180 bulan di mana saya hidup tanpa penghasilan, tapi harus keluarin biaya. Kebayang ya teman-teman ya, kalau saya nggak nabung dari sekarang, nanti 180 bulan selama saya hidup itu saya mau makan apa, kan gitu ya. Lalu asumsi setiap bulan saya butuh uang 10 juta.
gitu ya. Asumsi setiap bulan saya uang 10 juta. Artinya pada saat saya pensiun saya harus punya bekal nih. Berapa bekalnya? 1,8 miliar. 1,8 miliar dari mana? 10 juta sebulan dikali 180 bulan. Pertanyaannya, emangnya ada? Kalau ada sih alhamdulillah gitu ya Mas Ila dan teman-teman. Tapi kalau nggak ada, kan harus kita rencanakan dari sekarang. Perencanaannya gimana? Ya perencanaannya harus kita sisihin. Dari penghasilan kita sekarang, dari gaji kita sekarang, kita sisihin sebagian untuk bekal kita nanti. Kapan? Ya nanti saat pensiun gitu ya. Katakan, Mas, tenang aja, kan ada uang pensiun dari kantor. Benar banget ya Mas Edo dan Daily Frames bahwa nggak setiap kantor, mungkin beberapa pemberi kerja lah ya, itu harus menyediakan dana pensiun gitu. Besarannya kurang lebih 5 sampai dengan 8%. Ada sebagian yang dibayarkan oleh pemberi kerja, sebagian lagi ditanggung oleh si pekerjanya gitu ya. Pertanyaan ini saya balik gitu. Oke, ada dana pensiun. Terus tahu nggak dana pensiunnya berapa? Hampir sebagian kalau ditanya nggak tahu jawabannya, kan gitu kan? Lucu, tenang aja. Tenang aja, ada dana pensiun. Pas ditanya berapa? Allahualam, kan gitu kan? Nggak tahu gitu kan? Padahal kebutuhan 1,8 miliar kan pasti. Sepakat ya, Daily Friends ya. Jadi kalau misal kita tahu ada Mas uang pensiunnya berapa? 800 juta, ya udah berarti kita tinggal cari 1 miliarnya aja, kan gitu ya. Jadi kita tinggal buat perencanaan, umur saya sekarang sekian berapa, nanti di akhir pensiun saya butuh 1 miliar, karena 800 jutanya dari uang pensiun. Nah kita buatlah perencanaannya gitu ya. Tapi jangan sampai yang salah adalah kita nggak punya perencanaannya, karena teman-teman dan defense sekalian bahaya ya, nanti saat kita udah pensiun, butuh biaya, butuh ini, biayanya dari mana? Ngandelin anak Mas, ya kalau anak nih ngasih, kalau enggak gimana kan gitu ya. Jadi ini adalah jadi salah satu alasan Daily Friends untuk kita melek berinvestasi, karena kita punya masa depan atau hari tua yang perlu kita biayai. Itu ya Daily Friends. Nah pertanyaannya sekarang, terus investasinya kemana? Ini menarik nih, ini menarik sekalian menjawab pertanyaan Mas Ariel tadi gitu ya. Nah, banyak banget ya bahwa instrumen investasi itu banyak banget, tapi biasanya saya bagi dua, ada aset berwujud sama aset yang tidak berwujud, atau ada juga yang bilang aset pertumbuhan sama aset pendapatan tetap ya sama-sama lah kurang lebih gitu ya. Tapi biasanya kalau aset-aset yang tidak berwujud itu contoh properti, emas gitu ya, barang koleksi apa sih? Contoh tuh ya Mini Cooper-nya salah satu YouTuber gitu kan. Belinya sekian, dijualnya 1 M gitu kan ya, itu adalah barang koleksi klasik ya. Iya, properti itu gimana Mas Adit? Apakah properti bagus? Ya bagus gitu, pertumbuhannya bagus, tapi ingat saat kita beli properti dan tujuan untuk dijual lagi, biasanya jualnya susah kan gitu kan, nggak langsung bisa dananya tersedia saat itu juga. Kalaupun mau dananya, kalaupun dananya mau kan gitu, kalau jual murah kan jadinya rugi kan. Jadi saat kita mau berinvestasi di properti, pikirin juga nanti kita jual, kita nggak bisa cepet-cepet terima dananya. Yang paling bagus terus gimana Dit kalau kita beli properti? Yang paling bagus adalah propertinya disewain. Contohnya apa? Bikin kos-kosan, bikin kontrakan, sehingga jadi pendapatan yang tetap tuh buat kita sebagai pemilik propertinya, dibanding kita hanya cari selisih ya. Karena kalau cari selisih benar-benar nunggu momen. Contoh kayak sekarang, teman-teman atau delivery mau jual propertinya, ya alhamdulillah aja masih ada yang beli gitu ya. Orang juga lagi gak mikirin properti, orang mikirin sekarang gimana caranya bisa hidup dan bisa makan, kan kurang lebih gitu. Jadi ada masa-masanya, mungkin ada momen-momennya. Tapi kalau kita sewain, masih banyak yang butuh, dan kita punya penghasilan tetap, bisa setahunan, bisa bulanan gitu ya. Dan itu adalah cara satu tips kalau kita mau berinvestasi di properti. Terus emas, nah emas ini menarik banget nih Daily Friends. Jadi emas masih jadi primadona lah sekarang. Sekarang harganya kalau Daily Friends tahu lagi sangat
melejit gitu ya, jadi sangat naik-naiknya gitu ya. Udah tembus rekor berkali-kali kurang lebih gitu ya. Udah lebih dari 1 juta segram. Kalau dulu mungkin 2-3 tahun lalu masih 600.000 segram, sekarang 1 juta segram gitu ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya gini Mas Ariel dan Daily Friends, kenapa emas kok bisa jadi mahal banget kan gitu ya? Kenapa emas bisa jadi mahal banget? Jadi jawabannya adalah karena orang Indonesia itu gampang khawatirnya gitu kan. Kenapa? Karena emas ini kalau misal Daily Friends tahu adalah suatu aset yang sebutannya itu adalah safe haven lah gitu. Jadi kalau ada krisis, kalau ada lagi ketidakpastian, kalau lagi dari gunjang ganjing segala macam, biasanya asetnya itu diamaninnya ke emas. Yang tadinya asetnya beresiko, dicairin asetnya, dipindahin ke emas. Kenapa? Karena emas termasuk instrumen yang aman gitu ya, dicairin kapan aja bisa dan aman. Nah sekarang permintaannya tuh lagi banyak banget gitu kan. Demand tinggi banget ya. Iya, karena demand tinggi banget, maka harganya lagi naik-naiknya. Iya. Nah pertanyaannya apakah sekarang tepat atau enggak gitu ya. Ya saya nggak tahu ya ke depannya gimana, cuma ya sekali lagi, suatu harga yang memang udah naik signifikan, pasti ada fluktuasinya kan kurang lebih gitu ya. Tapi kalau secara historical dari atau secara pengalaman dari emas, biasanya dia naik pun kalau ada koreksi atau turun, biasanya turunnya kecil-kecil aja. Jadi banyak investor atau nasabah yang sekarang memang sedang mengalihkan asetnya ke instrumen emas ini sehingga harganya lagi lumayan membumbung tinggi gitu ya Daily Friends. Nah itu dari tadi aset berwujud, terus ada juga aset yang tidak berwujud. Ada saham, ada suatu utang, deposito, dan reksadana. Saham, waduh Mas kalau saham nih kayaknya terlalu beresiko deh gitu ya. Terus juga sekarang juga keadaan lagi gak bagus-bagus amat, mau masuk ya gimana dong Mas gitu ya. Masa lagi pandemi, lagi resesi kok masuk saham kan gitu ya. Tergantung tujuannya. Jadi orang masuk saham itu ada dua nih, Mas Ariel dan Daily Friends. Tujuannya buat dapetin dividen aja dari perusahaannya atau buat trading gitu kan. Kalau yang mau dapetin dividen aja dari perusahaannya, biasanya dia jangka panjang tuh. Dia beli suatu perusahaan, dia beli saham suatu perusahaan, katakan sahamnya perusahaan BUMN A gitu yang dia tahu kinerjanya bagus, kinerjanya oke, ya udah dia biarin aja tuh ya. Seperti tadi Mas Ariel bilang, didiamin aja sampai sekian tahun. Tujuannya apa? Tiap tahun dia dapat dividen gitu, jadi dapat pendapatan yang tetap. Tapi kebanyakan sekarang kalau orang masuk saham, apalagi milenial lagi nih ya, itu masuk saham tuh nggak buat dapetin dividen, tapi buat dapetin keuntungan. Nah pertanyaan sekarang, apa sekarang lagi bagus? Tergantung, sekali lagi tergantung ya. Artinya sekarang pasti banyak saham-saham yang terkoreksi gitu ya, karena memang harganya lagi turun-turun banget. Secara valuasinya lagi murah banget gitu kan. Pertanyaan sekarang, apakah itu udah versi paling murahnya gitu kan? Jangan-jangan saya masuk sekarang, besok turun lagi gitu kan. Jadi penting banget buat masuk ke instrumen saham ini, kalau ada yang bilang masuknya itu bertahap aja. Gitu ya. Bisa katakan, sekarang masuk sekian, nanti sebulan lagi beli lagi sekian gitu. Jadi masuknya bertahap sehingga kita masuk di banyak harga, bukan hanya di satu harga. Tapi sekali lagi untuk masuk ke saham lebih baik beli di harga murah, jual di harga mahal kan gitu ya. Cuma kan kita nggak pernah tahu kapan murah, kapan mahal ya kan gitu. Jadi baiknya masuknya bertahap aja. Itu dari saham. Lalu ada surat utang. Surat utang ini apa? Surat utang ini adalah instrumen investasi yang biasanya memberikan bagi hasil atau pendapatan itu secara tetap. Contoh negara butuh uang. Caranya gimana? Caranya adalah, ya benar Mas Ariel, kayak contohnya kayak Ori tadi ya. Caranya adalah dia tarik dari sisi pendapatan dalam bentuk pajak atau dia berhutang kan gitu ya. Contoh negara ini nih, sekarang lagi butuh-butuhnya uang gitu kan buat mengatasi resesi tadi, buat mengatasi pandemi dengan memberikan stimulus-stimulus. Nah biasanya nerbitin utang gitu ya, negara nerbitin instrumen. Contoh apa instrumennya? Ori kalau misal konvensional, misal syariah apa? Namanya sukuk gitu ya Mas Ariel. Jadi ini juga bisa jadi salah satu pilihan Daily Friends dalam berinvestasi. Ada risikonya nggak Mas? Risikonya adalah kalau Daily Friends jual sebelum jatuh temponya, maka harganya bisa naik, bisa turun, kan gitu. Tapi kalau ditunggu sampai dengan jatuh temponya, maka nanti negara akan kembalikan uang pokoknya.
Nah, Daily Friends juga akan mendapatkan bagi hasil ataupun kupon yang dibayarin setiap bulan dari negara yang menerbitkan gitu ya, atau ada juga korporasi yang menerbitkan gitu, tergantung aja gitu ya. Jadi itu dari sisi surat utang. Yang ketiga apa? Deposito. Nah, ini semua orang mungkin tahu gitu ya. Deposito belinya di mana? Di bank, jelas gitu. Karena ini jadi salah satu produknya bank. Ya ini nggak perlu dijelasin, pasti Deliver sudah kenal. Nah, yang terakhir adalah reksadana. Reksadana apa, Mas Adit? Reksadana ini adalah instrumen, gitu ya, di mana kita sebagai investor nggak perlu pusing. Kalau tadi kan di saham, kapan? Karena di lain, manajer investasi akan kelola dananya. Bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk surat utang, bisa dalam bentuk deposito perbankan, tergantung jenis reksadana yang Daily Friends ambil. Tinggal pilih reksadananya, duduk aman, duduk nyaman, dikelola sama manajer investasi. Jadi nggak perlu pusing kapan masuk, nggak perlu pusing kapan harus keluar, nggak perlu pusing kapan negara ini keluarin surat utang atau perusahaan mana keluarin surat utang, nggak perlu pusing deposito bank mana yang kasih bagi hasil besar, ada pihak media investasi yang akan kelola dananya Daily Friends dalam bentuk reksadana. Itu adalah beberapa instrumen mungkin Daily Friends yang bisa jadi pilihan untuk Daily Friends sekalian. Nah, pertanyaannya sekarang, pasti pada nanya, ya udah Dedi, tadi kan pilihannya banyak banget tuh ya, ada yang berwujud, nggak berwujud, ada yang pendapatan tetap, ada yang enggak gitu kan. Pertanyaannya terus pilihnya yang mana kan gitu kan, pilihnya yang mana gitu kan. Bingung nih kalau nggak dikasih pilihan, pilihnya yang mana. Pilihnya yang mana semua tergantung kembali ke Daily Friends masing-masing. Contoh nih, ilustrasi gitu ya, kalian dihadapin sama, ayo kita ke Bandung, gitu ya. Ke Bandung mau pilih naik Avanza atau mau naik Lamborghini. Pasti pada bilang naik Lamborghini lah, Dit, kan bisa lebih cepat nyampenya, kan gitu ya. Naik Lamborghini lah bisa lebih cepat nyampenya. Naik Avanza ya saya udah pernah ngerasain, mobil kantor ya Avanza semua kan gitu ya. Kalau naik Grab ya Avanza semua kan gitu ya. Naik Lamborghini kan jarang-jarang, jadi pengen lah naik Lamborghini. Tapi kan saat kita pilih Lamborghini, selain ada keuntungannya kita cepat nyampe, juga ada resikonya dong Daily Friends, bener nggak? Sepakat ya, ada resikonya kan? Resikonya apa? Mungkin Avanza kecepatannya maksimal 100 km per jam. Lamborghini kecepatannya bisa 300 km per jam. Dengan 300 km per jam, resikonya 3 kali lebih gede dibanding kita naik Avanza 1. Lamborghini ngisi bensinnya setiap 20 km isi bensin masuk ke bensin, misalnya katakan gitu ya. Di Avanza dari Jakarta sampai Bandung nggak ngisi-ngisi kan gitu. Ada resikonya. Gampang aus ya. Aus. Jadi kalau naik Lamborghini ketemu polisi tidur dikit nggak bisa lewat gitu, harus cari jalan yang lain. Kalau naik Avanza gampang aja gitu, nggak akan nyangkut mobilnya. Kalau ketemu banjir Lamborghini-nya nggak bisa lewat juga gitu. Kalau Avanza ya terabas aja naik Avanza gitu loh kan gitu ya. Jadi tetap walaupun seolah-olah enak nih teman-teman atau Daily Friends naik Lamborghini, ada resikonya. Kalau ditanya, gampang Mas Adit, kalau naik Lamborghini, ya kalau misal katakan 300 km per jam, kan saya jago nyetirnya, oke. Lalu kalau isi bensin, ya udahlah isi bensin doang berapa sih, ya udah oke gitu ya. Kalau ada polisi tidur, ya udah saya tinggal cari jalan lain ya oke. Ada banjir, cari jalan lain ya oke. Jadi kembali lagi ke Daily Friends nih. Katakan pilih Lamborghini dan udah tahu resikonya, punya solusinya, bisa terima resikonya dan segala macam, ya silakan kan gitu ya. Kalau emang nggak bisa terima ya pilih aja Avanza kan gitu. Jadi sekali lagi tinggal disesuaikan dengan risk profile-nya Daily Friends sekalian. Ada yang bisa terima resiko, ada juga yang enggak. Ada yang bisa senang ngebut-ngebutan, ada juga yang enggak. Jadi tinggal dipilih. Nah, kembali ke instrumen investasi tadi. Butuh yang resiko, masih muda, senangnya yang resikoan aja Mas Adit. Tapi punya return yang bagus ya pilih saham gitu ya. Tapi kalau emang kayaknya nggak kuat deh. Saya nggak kuat kalau punya resiko segede itu. Saya senangnya 100 km per jam aja. Ya pilih aja. Kalau nggak sukuk ya deposito kan gitu ya. Nggak mau pusing ya udah pilih aja reksadana. Jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan,
juga risk profile dari daily friend sekalian. Masing-masing nggak bisa sama, masing-masing pasti punya perspektif yang beda-beda terhadap resiko dan kebutuhan investasinya masing-masing. Nah sekarang kalau ditanya, Dit, oke, investasi udah paham itu apa, lalu investasinya kenapa harus investasi udah hafal, kemana investasinya juga udah hafal, udah tahu lah gitu ya. Nah, sekarang gaji gua kalau setiap bulan gajian atau penghasilan setiap bulan punya penghasilan, gimana cara mengalokasikannya. Nah, daily friends mungkin di layar bisa dilihat gitu ya, tapi simpelnya gini, biasanya financial planner tuh punya rumusannya 5-3-2, 50%, 30%, 20%. Ada juga yang 60, 20, 20 gitu ya, tergantung kebutuhannya. Tapi 50% atau 60% biasanya buat kebutuhan hidup kita, yang tadi ya biaya hidup, bayar bensin, bayar anak sekolah, buat makan, bayar listrik dan segala macam, bayar telepon dan segala macam gitu ya, beli pulsa dan segala macam. Yang 20%-nya biasanya buat kita gaya hidup. Nah, tetap ada ya gaya hidupnya, buat kita gaya hidup. Nah, yang 20%-nya sisihin buat kita investasi. Kita mengerti mengenai alokasi dari gaji dan penghasilan kita. Hidup. Kemudian yang kita sisihin buat senang-senang, sebagian kita sisihin emang buat biaya kita hidup, kalau itu nggak kita bayar, kita kebutuhan daily friends sekalian. Sekian, terus kapan mulainya? Mulainya adalah sekarang, nggak boleh ditunda lagi. Uang 1,8 miliar pada pensiun, katakan sekarang umurnya 30, katakan biar gampang gitu ya daily friends ya. Umur 55 nanti saya pensiun, artinya saya punya waktu sekitar 25 tahun lagi. Oke, 25 tahun lagi ya, Dit. Oke, 25 tahun lagi. Artinya berapa yang harus saya sisihin? Di sini ada nih ilustrasinya daily friend. Kalau saya mau 1,8 miliar di 25 tahun lagi, dengan asumsi saya taruh ke instrumen ini, saya harus keluarin setiap bulan itu 1 juta. 1 juta setiap bulan untuk dapat 1,8 miliar di 25 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, saya tunda 5 tahun, apa yang terjadi? Gitu ya. Katakan nanti umur 35, saya baru investasi, sisa tinggal 20 tahun lagi. 1,8 miliar itu nggak akan nyampe. Dengan uang yang saya keluarin 1 juta, dengan return yang sama, saya cuma dapat 900 juta. Gimana kalau saya tunda lagi gitu kan? Nanti dia umur 40 aja, jadi cuma punya waktu 15 tahun. Uang 1 jutanya tadi selama 15 tahun dengan 12% cuma dapat 500 miliar. Jadi kalau ditanya kapan mulainya, sekarang mulainya, mumpung masih ada waktu buat kita berinvestasi. Mungkin itu sharingnya Mas Ariel. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak nih sore-sore yang sangat bermanfaat nih waktunya buat kita menggali ilmu ya, buat menambah informasi dan bekal buat kita investasi lebih teliti gitu ya Pak Adit ya, bener ya. Wah, bener banget. Nah ini Daily Friends tadi banyak banget yang udah komen-komen di kolom komentar di Facebook tadi, kayaknya nyimaknya serius banget. Ada yang ibu-ibu banyak nih khususnya setuju dengan emas, sebenarnya emasnya makin tinggi harganya. Waduh, apalagi kalau wanita bicara emas itu, aduh pasti batu mulia nomor 1 katanya gitu. Nah, sedikit mengingatkan lagi nih bagi Daily Friends dimanapun berada, mungkin untuk kelancaran, untuk kemudahan dalam menerima komisi atau gaji hariannya gitu ya dari Armina Daily, disarankan aksi gaji hariannya gitu ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi nih, nah makanya langsung tadi Pak Adit langsung sharing info-info bermanfaat yang bisa bermanfaat buat kita dalam kita mengambil langkah dalam berinvestasi. Baik, Pak Adit,
luar biasa infonya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ada lagi mau disampaikan buat info tambahan bagi teman-teman dari Friends dimanapun berada dalam berinvestasi? Mungkin ada yang mau ditambahkan terakhir? Oke, jadi Daily Friends terakhir mungkin ya, ini sedikit aja. Ada hal yang mungkin kita nggak bisa beli nih Daily Friends. Kalau uang sih bisa kita kumpulin ya, kayak gajian sekarang, besok gajian lagi. Sekarang terima komisi, besok terima komisi lagi kan gitu ya. Nggak kerja di sini bisa kerja di tempat lain gitu. Tapi ada yang nggak bisa kita beli apa? Waktu Daily Friends. Jadi kalau sekali lagi gitu ya, kapan waktu yang berinvestasi yang tepat? Ya sekarang. Jadi makin kita tunda, makin mahal investasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bersyukur kan gitu ya. Itu yang paling penting, jangan lupa bersyukur apa yang udah kita terima, apa yang udah kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita syukuri. Katakan kita punya tujuan dulu 10 tahun, sekarang kita udah dapat ya kita syukurin kan gitu ya. Jadi jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena dengan bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan nambah lagi rezeki kita berkali-kali lipat. Mungkin itu Mas Ariel, terakhir tambahan dari saya. Setuju, saya 100% setuju dengan Pak Adit. Benar banget Daily Friends ya. Syukuri ya, dijalani ya, dan tadi udah ada banyak masukan juga, baru kita buat perencanaan lebih matang lagi. Gimana teman-teman Daily Friends dimanapun berada, apakah sharing kita pada hari ini sangat bermanfaat? Boleh dong ketik di kolom komentar, saya mau tahu responnya teman-teman semua Daily Friends dimanapun berada. Siapa yang mendapatkan banyak manfaat pada sore hari ini? Ya, oke, semoga perjumpaan kita di sesi berikutnya bisa lebih menarik lagi, dengan bintang tamu yang berbeda lagi, dengan topik-topik pembahasan yang lebih seru lagi pastinya ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Pak Adit ya, di tengah kesibukannya Bapak masih bisa luangkan waktunya buat silaturahim dan sama-sama belajar ya di sini ya. Terima kasih banyak, sukses selalu buat Pak Adit. Salam-salam buat keluarga kita. See you Pak Adit, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sama-sama Mas Ariel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Daily Friends. Ya, dengan berakhirnya sharing dari Pak Adit tadi, maka akan berakhir pula sesi Daily TV kita pada kali ini. Dan pastinya info bermanfaat tadi bisa Bapak Ibu reshare kembali di sosmed pribadi Bapak Ibu, dan juga nanti kita akan tayang juga di YouTube-nya di Armina Daily. Jadi ada konten-konten menarik juga di YouTube-nya Armina Daily. Nah, mantap. Jadi melek investasi ya. Amin, jazakallah. Terima kasih banyak buat partisipasinya dari Friends, teman-teman dimanapun berada. Salam-salam buat keluarga tercinta, sehat selalu, sukses, sehat, kaya, berkah. Terima kasih, mohon maaf atas kurang lebihnya. Sampai berjumpa di Daily TV lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Armina Daily.